Free, free, free. Free, making free. Give the freedom by this kind of discipline. Bendera siap. Bendera siap. Kepada dan bintang kejora. Hormat! Tanahku Papua, kau tanah lahirku, ku kasih akan di kau sehingga ajalku. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Tegap! Go. Kiri kanan. Satu langkah maju. Lang. Balik kanan. Keparan selanjutnya Bendera. Hormat. Stop. Balik kanan. Tempat line. Maju line. Balik kanan. Kita, ini kan kita.
Before we come to our main streets, Commander gave a group and full rest. Cepat, rest. Our main streets today will reach by Jatuh hari ulang tahun Hari Bendera yang ke-60, 1 Desember 1961 sampai dengan 1 Desember 2020. Beda bahagia tanpa diri. Ini stop dan no happiness kita sama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah dan orang. Sama-sama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, dan menganugerah tanah dan bangsa Papua, yang kami sama-sama cintai. Hari ini 1 Desember 2021, ulang tahun yang ke-60, Hari Bendera dan Lambang-Lambang Nasional. Dan hari ini 60 tahun yang lalu, New Nyarat atau Dewan New Guinea sudah menetapkan Hari Bendera dan Lambang Nasional. Bendera Sang Bintang Kejora sebagai bendera negeri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, ada terdapat tulisan-tulisan dari saudara-saudara pejuang Papua yang menulis di surat-surat kabar mengatakan 1 Desember 1961 adalah hari kemerdekaan bangsa Papua. Ini satu pendapat yang tidak tepat. Seharusnya kami berterima kasih kepada para pendahulu-pendahulu kami. Mereka telah menetapkan lambang-lambang negara pada hari bersejarah 1 Desember 1961 dan kami sudah diberikan dasar nasionalisme Papua pada hari bersejarah ini. 1 Desember 1961 disebabkan karena semangat dan usaha mereka, maka kami sekarang terikat dalam lambang-lambang nasional yang resmi dan dalam satu wadah perjuangan nasional. Kalau bukan 1 Desember 1961, masalah lambang negara dapat memecahkan persatuan nasional secara permanen. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, 1 Desember 1961 tidak menghilangkan artinya sebagai dasar pertama Papua merdeka. Hal ini menjiwai setiap pemuda dan pemudi Papua dari satu generasi menuju generasi yang lain. 1 Juli 1971 hanya melengkapi kekurangan-kekurangan dari 1 Desember 1961 sesuai tata pergaulan internasional hukum dan politik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, asal mulanya Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam masalah Nihunya Barat dimulai dengan formasi 1949 oleh Komisi PBB atas Indonesia. Dengan terbentuknya konferensi meja bundar di Den Haag dengan satu perjanjian menghasilkan pemindahan kedaulatan oleh Dutch East Indies dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Menjelang perundingan Belanda mendesak supaya penerimaan kedaulatan atas New Guinea Barat, Indonesia protes, khususnya di antara klik Soekarno yang berpusat di Jawa. Pada pihak lain, sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama, menentang rekan-rekannya bahwa orang-orang Papua bukan orang-orang Indonesia dan tidak berkulit kuning seperti kami bangsa Indonesia, dan mereka mempunyai hak bagi negara mereka sendiri. Bung Hatta negarawan Indonesia yang menolak Papua dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. Pendiriannya diutarakan dalam rapat penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 Juli 1945. Hatta berbicara, saya belum dapat menerima disebabkan karena kalau ditinjau dari ilmu selalu ada keraguan-raguan atau tidak percaya. Kalau ada bukti-bukti bertumpuk-tumpuk yang menyatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan berkulit kuning dengan kita,
dan bukti itu nyata, barulah saya menerimanya. Untuk itu saya hanya mengakui bangsa Papua adalah ras Melanesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, dalam ulang tahun Hari Bendera 1 Desember 2021 yang ke-60, hari bersejarah ini, saya atas nama pemerintah dan senat dapat menguraikan sejarah ini untuk dunia. Sejarah selalu mengikat perkembangan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ada di antara orang-orang Papua selalu mengatakan bahwa perjuangan generasi tua sudah selesai. Sekarang giliran generasi muda. Itu satu pandangan yang tidak masuk akal. Proklamasi sepihak 1 Juli 1971 untuk melengkapi kekurangan dari 1 Desember 1990 yang belum dilengkapi. Proklamasi 1 Juli 1971 adalah tata cara kita dan bahasa kita untuk menjawab tipu muslihat pemerintah Indonesia dan juga Majelis Umum yang ambil bahagian dalam masalah Papua Barat pada tanggal 19 November 1969 di New York. PBB sedang ikuti masalah Papua Barat dengan saksama. Kalau betul 1 Desember 1961 sudah diproklamasikan, dengan pasti Soekarno tidak akan umumkan Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19/11/1961. Trikora Indonesia memenangkan Papua Barat dengan tipu muslihat. Dwikora Indonesia tidak bisa lawan persatuan dari negara-negara Commonwealth. Tidak hanya Papua, Bung Hatta pun menolak memasukkan Malaya dan Borneo Utara, sekarang Malaysia, ke dalam wilayah Indonesia. Dia bisa menerima kalau bangsa Malaysia sendiri mau bergabung dengan Indonesia. Bung Hatta hanya menuntut wilayah Hindia Belanda minus Papua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, kepada rakyat Papua sekalian di tanah air Papua, di Papua Nugini dan di diaspora, OPM lewat hari bersejarah ini mengingatkan bahaya dialog Jakarta Papua. Penanggung jawab Pak Neles Tebay bertemu almarhum Sepierum Korem di Den Haag, dan surat dari almarhum tertanggal 28/6/2010 kepada Dewan Adat di tanah air Papua Barat yang diserahkan lewat Pak Neles Tebay. Beliau tidak serahkan dan katakan kepada tuan-tuan Maori dan Sapioker bahwa ia lupa menyerahkannya. Jawaban anak kecil, hamba Tuhan penipu. Bishop Tutu berjuang sampai Afrika Selatan mencapai tujuan dan merdeka penuh. Banyak pendeta-pendeta asal Papua terima uang darah dan air mata dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam otonomi Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah dan para hadirin sekalian, pada tanggal 20/11/13 OPM sebagai observer di Cape Town, Afrika Selatan, upacara keanggotaan permanent Unrepresented Nation People Organization diadakan pada tanggal 23 Mei 2014 secara resmi di kantor OPM di Den Haag, Nederland. OPM dan pemerintah Sewoy menandatangani treaty pengakuan kedaulatan dari Parlemen Eropa pada tanggal 2 Juli 2015. Peristiwa bersejarah ini disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Yumpo, Presiden Aceh, dan beberapa negara yang hadir pada waktu itu. Dan pada waktu yang sama, OPM diterima dalam presidensi UNPO. Pada tanggal 24 sampai 25 September 2016, OPM ikuti latihan advokat dan diplomasi di kantor PBB Jenewa. Workshop ini dipimpin oleh 3 profesor dari 3 universitas Oxford, Universitas Boston, Universitas Hawaii, dan pegawai-pegawai PBB. Program ini diselenggarakan oleh Yumpo Tibet Justice Center, PBB dan 3 universitas. Ini garis besar apa yang dicapai oleh organisasi Papua Merdeka beberapa tahun yang lalu bersama pemerintah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah dan para hadirin sekalian, Dewan Nugini pada tanggal 30 Oktober 1961 menyetujui bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional pada tanggal 19 Oktober 1961, yaitu bendera nasional Sam Bintang Kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang negara Merpati Raja, yang kini tertulis dalam Undang-Undang Dasar sementara paragraf 3 pengaturan mengenai lambang negara. Keputusan Yunirat adalah sangat penting dan mesti dihargai, sebab perjuangan untuk kemerdekaan penuh dan bulat telah diletakkan melalui penetapan satu bendera nasional, satu lagu nasional, dan satu lambang negara. Dasar-dasar yang telah diletakkan dan disiapkan dan disusun menjadi satu bangunan yang nyata Papua Barat merdeka.
yang diproklamirkan pada tanggal 1 Juli 1950 di distrik Waris Keresidenan Jero telah memberikan bentuk negara Papua yang saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para hadirin sekalian, sayang dibalik sayang, pada tanggal 16 Februari 1960 itu kemudian menjadi nyata tanggal perhentian dan persediaan nasional untuk kemerdekaan Papua Barat telah terbentuk. Permulaan bulan April 1962, pemerintah Indonesia mulai adakan penerbitan pasukan atau tentara Epalnya di bumi Papua Barat. Negara-negara komunis dari Eropa Timur di bawah pimpinan Uni Soviet mulai mempersenjatai dengan hebat kepada Republik Indonesia untuk merebut dan menduduki Papua Barat dengan kekerasan. Pemerintah Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat supaya ikuti satu perundingan yang akan diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai sengketa Papua West New Guinea Irian Barat. Perundingan dilakukan di luar ketahuan dan kemauan dari kami bangsa Papua. Ini dibulatkan pada satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian New York Agreement, dan ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB Hutan pada tanggal 15 Agustus 1962. Ketiga delegasi Belanda membubuhi tanda tangan mereka atas perjanjian New York, dan pada waktu yang sama juga pemerintah Belanda hapuskan dan menyangkal segala rencananya, segala janjinya dan segala pengakuannya terhadap kami bangsa Papua Barat mengenai hak penentuan nasib sendiri bangsa dan hak akan kemerdekaan kita bangsa Papua. Dan kami bangsa Papua berdiri dengan lambang-lambang nasional tanpa negara. Dan kami generasi muda pada saat ini menyanyikan lagu kemurungan selama dan sejauh perjuangan kami bangsa Papua belum selesai. Marilah kita bersama-sama mendengar manifest 21 Oktober 1961. Surat kabar pemerintah pengantara 21 Oktober 1961 manifest. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, penduduk tanah Papua bagian barat, terdiri dari berbagai golongan, suku, dan agama, merasa terikat dan bersatu padu sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Menyatakan kepada penduduk sebangsa dan setanah air Papua bahwa 1. Berdasarkan pasal 73 Piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa bahagian A dan B. 2. Berdasarkan deklarasi akan kemerdekaan bagi daerah-daerah dan bangsa-bangsa yang belum berperintah sendiri sebagai termuat dalam resolusi yang diterima oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-15 dari 10 September sampai 1960 sampai dengan 20 Desember 1960. Nomor 1514 angka Romawi buka 15 angka Romawi tutup. 3. Berdasarkan hak mutlak dari kita penduduk tanah Papua bahagian barat atas tanah air kita. 4. Berdasarkan hasrat dan keinginan bangsa kita akan kemerdekaan kita sendiri, maka kami dengan perantaran Komite Nasional dan Badan Perwakilan Rakyat kita mendorong Netherlands, Government Netherlands New Guinea dan pemerintah Netherlands supaya melalui dari 1 November 1991 A. Bendera kami dikibarkan di samping bendera Netherlands. Nyanyian kebangsaan kami Hai Tanahku Papua dinyanyikan atau dilakukan di samping Wilhelmus. Nama tanah kami menjadi Papua Barat dan bangsa kami menjadi Papua. Atas dasar-dasar ini kami bangsa Papua menuntut untuk mendapat tempat kami sendiri. Sama seperti bangsa-bangsa merdeka, dan di antara bangsa-bangsa itu kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia. Dengan manifest ini kami mengundang semua penduduk yang mencintai tanah air kita dan bangsa Papua menyadari manifest ini dan pemerintahannya. Oleh karena itulah satu-satunya dasar kemerdekaan bagi kita bangsa Papua. Hollandia 19 Oktober 1961. W. Inori, G. Sarom, E. Puana, A. Onin, PJS Rumanyong, E. Itar, M. Suae, J. Rumbiak, J. Yap, M. Ongge,
PH Yoku, Is Manupandu, MY Nyowe, JS Dekeniap, SL Romadas, TS Akwan, H Yomunga, M Buatabui, F Tore, MW Kaisiepo, B Gepse, T Meset, EY Bonai, N Tangama, HI Bau, SP Malibela, T dan Sidan, dan 52 yang lain. Akhirnya saya, Aldin Rokopo, sampaikan nasib perjuangan kemerdekaan Republik Papua Barat adalah ibarat rumput kering menunggu hujan di musim panas. Murus di 1 Desember 2021 atas nama pemerintah dan senat, Aldin Rokopo. Terima kasih. Pasukan! Siap! Baca pagi hari ini selesai. Inspector Pret and team dismissed from this state. Kepada Inspektur dan rombongan, tinggalkan lapangan. Hormat! Cakap. Our main ceremony finished now. Warlang! Okay, our main ceremony finished now. Now we come to second program.